Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 166, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mata Ruizi Safo dingin, menatap selusin orang yang masuk tiba-tiba. Terutama pemuda yang memimpin, dia terlalu muda. Tidak hanya itu, aura yang mengalir dari tubuhnya membuat Ruizi Safo merasa ketakutan. Tapi hanya sesaat, Ruizi Safo mendapatkan kembali kejernihannya, matanya berbinar karena marah, dan dia berteriak, "Siapa kamu? Siapa yang menyuruhmu masuk, keluar?" Orang-orang barbar ini sebenarnya berani masuk ke rumah mereka. Itu terlalu berani. Tuan Ruizi, mereka adalah kelompok yang ingin bertemu denganmu sekarang. Asisten wanita itu sangat sibuk sehingga dia harus meminta seseorang untuk mengusir Aiden Enzo dan yang lainnya. Jika Tuan Ruizi marah, dia akan bersenang-senang. Bahkan lutut menderita. Memikirkan cambukan Tuan Ruizi terhadapnya sebelumnya, kaki asisten wanita itu gemetar. Namun, Aiden Enzo dengan ringan mengangkat telinganya dengan ibu jarinya, menarik napas, dan berkata dengan nada menghina, "Nak, kamu tidak begitu cepat mengenal ayahmu. Terlalu sok." Jempol keluar telinga, tak terkalahkan. Di sini, Ruizi Safo tertegun, "Ayah. Ayah apa?" Namun, ketika dia memikirkannya, dia mengerti dalam sekejap. "Tuan Enzo," seru Ruizi Safo, matanya membulat, menatap Aiden Enzo dengan tak percaya. Tuan Enzo yang mengekspos dirinya adalah pria muda dan berlebihan di depannya ini. Bagaimana ini mungkin? Ruizi Safo telah membayangkan berkali-kali bahwa pihak lain pasti menjadi orang yang cerdik, seorang petinggi di industri ini. Namun, dia tidak akan pernah memikirkannya. Itu adalah junior yang sangat muda. Seringai melintas di sudut mulut Aiden Enzo, dan dia hanya melirik ke ruang tamu, lalu berjalan ke sofa, duduk begitu saja, dan menyilangkan kakinya pada saat yang bersamaan. Sikap yang cukup mendominasi. Angelina Chiesa dan lainnya, itu juga dengan cepat bergeser ke belakang Aiden Enzo, menatap Ruizi Safo dan yang lainnya dengan dingin. Ruizi Safo dan Fargo Han bertukar pandang dengan cepat, dan mereka saling memahami dengan sangat baik. Karena mereka tahu bahwa mereka akan datang. Apalagi dilihat dari postur pihak lain, mereka di sini untuk mencari masalah. Oleh karena itu, Ruizi Safo dengan cepat memberi isyarat kepada semua orang di ruang tamu untuk keluar. "Tuan Enzo, saya tidak tahu apa gunanya datang ke sini larut malam." Ruizi Safo cukup sopan sebelum dia tahu tujuan Aiden Enzo. Namun, memikirkan kata "ayah" sebelumnya, dia merasa sangat tidak nyaman. Dipermalukan oleh seorang junior. "Tentu saja itu kamu," kata Aiden Enzo terus terang. Kata-kata ini membuat Ruizi Safo mengerutkan kening, mengunci pria itu secara paksa. Aiden Enzo juga segera menjelaskan, "Tuan Ruizi, jangan salah paham. Apa yang Anda lakukan yang membuat Anda tidak dapat berdiri dan menjadi manusia?" Ruizi Safo menjadi dingin dan mendengus dingin, "Tuan Enzo, meskipun saya tidak tahu siapa Anda, tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa saya, Ruizi Safo, tidak mudah diganggu. Jika Anda menyentuh saya hari ini, besok Anda akan diambil oleh orang di belakang saya. Saya menyarankan Anda, lebih baik Anda pikirkan dua kali." Ruizi Safo ingin melakukan yang terbaik. Dia bisa melihat menembus Tuan Enzo di depannya, tetapi biarkan dia mengamati. Dia juga tidak bisa melihat kekurangan Aiden Enzo. "Itu benar-benar memalukan, saya sudah merencanakan untuk membiarkan Anda tidak pernah memiliki masa depan yang cerah. Bagaimana Tuan Ruizi? Atau Anda dapat menelepon sekarang dan biarkan Tuan di belakang Anda berurusan dengan saya?" Aiden Enzo berkata dengan percaya diri, di antara kata-kata itu, penuh penghinaan. Siapapun yang ingin mengambil tindakan terhadap Deacon dan Vivian Low harus menyadari satu tujuan, dan itu adalah kehancuran. Tidak peduli dagingnya, atau roh, bahkan abu. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo memberi isyarat kepada Angelina Chiesa untuk memberikan setumpuk dokumen kepada Ruizi Safo, dan berkata, "Tuan Ruizi, lihatlah. Ini adalah bagian dari Bowie yang saya beli. Sekarang, saya juga bagian perusahaanmu." Angelina Chiesa diam-diam mengeluarkan perjanjian berbagi dari tas.
Hehe, Tuan Enzo sangat murah hati. Dia membeli saham pemegang saham kecil kami dengan sangat cepat. Saya, Ruizi Savo, mengagumi cara Tuan Enzo. Ruizi Savo menyesap teh, lalu tersenyum munafik, dan berkata, tetapi Tuan Enzo, Anda harus memahami bahwa perusahaan kami memiliki 3 pemegang saham utama, dan saya adalah salah satunya, bahkan jika Anda membeli saham dari pemegang saham kecil itu, Anda tidak dapat mengusir saya. Ruizi Savo sangat mengerti bahwa pihak lain membeli saham dengan begitu cepat, tidak lebih dari keinginan untuk keluar dari permainan. Cara ini biasa dilakukan dalam bisnis. Namun, Aiden Enzo hanya tersenyum dingin dan berkata, saya khawatir saya akan mengecewakan Tuan Ruizi. Kata-kata ini langsung membuat hati Ruizi Savo bergetar. Terutama, sekarang dia bertemu dengan tatapan Aiden Enzo, dia merasakannya. Ada perasaan dilihat melalui orang ini, sulit untuk ditampar. Aiden Enzo baru saja menjentikkan jarinya, dan segera, 2 pria parubaya masuk ke pintu masuk ruang tamu. Satu dengan setelan hitam dengan rambut berminyak dan satu dengan kemeja bermotif bunga, tampak bohemian. Tuan Ruizi. Keduanya menertawakan Ruizi Savo serempak. Tuan Kino, Tuan Wana, mengapa Anda datang ke sini? Ruizi Savo tertegun dan panik. Karena keduanya adalah 2 dari 3 pemegang saham utama perusahaan, masing-masing menguasai 15% saham. Tuan Kino dan Tuan Wana tertawa 2 kali, berjalan lurus melewati Ruizi Savo, berdiri dengan hormat di depan Aiden Enzo, membungkuk dan mengangguk dan berkata, Tuan Enzo. Aiden Enzo sedikit mengangguk, sebagai salam. Tuan Kino, Tuan Wana, apa maksudmu? Ruizi Savo bingung, tidak peduli betapa bingungnya dia. Apa yang bisa dilihat saat ini, mustahil. Tuan Wana, yang mengenakan kemeja bermotif bunga, mengangkat kepalanya dan berkata dengan tidak sabar kepada Ruizi Savo, Tuan Ruizi, orang-orang melihat uang. Tuan Enzo memberi kami berkali lipat dari harga pasar, dan sekarang seluruh jaringan mengutuk Bowie. Mengutuk Anda Ruizi Savo, apakah Anda ingin menjual saham itu di tangan saya? Ini dia, maukah Anda menjualnya? Di sisi lain, Tuan Kino juga tersenyum ringan, dan berkata, ya, Tuan Ruizi, kita harus berpikir sendiri. 5 kali. Ruizi Savo panik, menatap Aiden Enzo yang duduk dengan tenang di sofa dengan tak percaya. Dia benar-benar membayar 5 kali lipat. Tuan Kino, Tuan Wana, kita membangun perusahaan ini sendiri, kita bersaudara, kamu menjualnya sekarang. Ruizi Savo kesal, dan tidak percaya saat ini. Orang yang menikamnya 2 kali dari belakang sebenarnya adalah saudaranya. Kakak bisa dimakan, kata Tuan Wana dengan sinis, dengan cibiran di sudut mulutnya. Ruizi Savo tersipu, dan tiba-tiba tertawa keras, baik. Kamu kejam, tapi, jangan lupa, saya masih pemegang saham perusahaan ini, dan saya masih memiliki 20% saham di perusahaan saya. Ruizi Savo berteriak marah, wajahnya penuh kedinginan. Saat ini, Aiden Enzo tersenyum dingin. Melihat Ruizi Savo, dia berkata, maka saya sangat disayangkan. Memberitahu Anda bahwa saya juga membeli bagian Anda. Sekarang, saya, Aiden Enzo, memegang 100% saham Bowie. Ruizi seperti mainan, dia berkata, tidak mungkin. Tapi, tepat saat dia selesai berbicara, di depan pintu, seorang wanita parubaya gemuk menerobos masuk dengan ganas. Ruizi Savo, dia berteriak marah dan benci begitu dia memasuki pintu. Bentak, wanita itu, seperti angin puyuh hitam, bergegas masuk, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Ruizi Savo dengan keras. Bang! Ruizi Savo dikirim terbang di tempat dan langsung menabrak meja kopi. Lagi pula, jika lebih dari 100 kati melawan 200 kati, tidak ada peluang untuk menang. Istriku, Ruizi Savo duduk tersungkur di tanah, menutupi pipi kirinya yang memerah, dengan darah masih menetes dari sudut mulutnya. Yah, kamu Ruizi Savo, kamu berani mencuri ikan di luar, ibuku, aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Istri Ruizi Savo, segera terjadi semburan pukulan dan tendangan, dan serangan itu sangat kejam. Itu sangat kejam sehingga Aiden Enzo tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. 5 menit berlalu, Ruizi Savo sedang berbaring di tanah dengan kedutan di sekujur tubuhnya. Istrinya menjambak rambutnya, mengeluarkan dokumen dari tasnya, dan berkata, perjanjian perceraian, tanda tangani. Ruizi Savo panik, memeluk perjanjian perceraian, dan berlutut di tanah, menangis dengan keras, sayang, saya salah, saya tidak akan bercerai. Tentu saja Ruizi Savo tidak bisa bercerai,
dia sudah menikah. Apalagi hak milik ada pada istri. Bahkan saham perusahaan itu atas nama istri. Istrinya mengabaikan Ruizi Safo sama sekali, tetapi menatap Aiden Enzo dan berkata, mulai sekarang, hidup dan matinya tidak ada hubungannya denganku. Setelah itu, wanita itu memaksa Ruizi Safo untuk menandatangani, lalu pergi. Pada saat ini, Ruizi Safo duduk merosot di tanah seperti seorang pengemis, dengan ekspresi tanpa cinta di wajahnya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Pada saat ini, Ruizi Safo kehilangan kesombongan sebelumnya, dan wajahnya dingin dan tidak mau. Sederhana, Aiden Enzo bangkit, dengan ekspresi tenang di wajahnya, mengambil perjanjian transfer saham dari Angelina Chiesa, dan berkata dengan tenang, ini adalah 100% sahamnya. Jika Anda mengundang Tuan Ruizi, kamu bisa membelinya kembali. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.